Suamiku selingkuh dengan pengasuh anakku ketika aku kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Ainun akan membawakan cerita tentang Nadia. Seorang istri yang terlalu sibuk dengan karir harus menelan pil pahit saat suaminya selingkuh dengan pengasuh anak mereka sendiri. Namun saat suami datang meminta maaf, sang istri memilih. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung saja kita mulai kisahnya. Pagi itu langit Jakarta masih malu-malu membuka cahaya. Awan tipis menggantung rendah. Seolah tahu betapa beratnya hati Nadia saat melangkah keluar rumah. Ia menatap jam tangannya sekilas, pukul 6.47. Waktu yang mepet, tapi masih cukup untuk mengecup kening Dira yang tengah tertidur pulas di pelukan sang pengasuh, Sari. Nadia, sarapan dulu, sebentar saja. Pinta Arman dari ruang makan, suaranya pelan, tapi penuh harap. Nadia hanya melirik sambil merapikan blazer biru tuanya. Nggak sempat, men. Ada meeting jam 8, dan trafik udah mulai padat. Ia berjalan cepat, menyambar tas kerja, lalu membuka pintu depan. Arman berdiri, menatap punggung istrinya yang menjauh. Wajahnya menegang. Ingin berkata lebih, ingin marah, ingin memprotes. Tapi sudah terlalu sering ia menyimpan semua itu. Titip Dira, ya. Suara Nadia terdengar dari halaman. Seperti biasa. Gumam Arman lirih, sebelum menutup pintu dengan pelan. Rumah itu dulunya hangat. Setiap sudutnya penuh canda dan tawa, aroma masakan rumahan yang khas, serta nyanyian-nyanyian kecil dari Nadia saat menimang Dira di malam hari. Tapi sekarang, yang tersisa hanya hening. Seperti rumah kosong yang penghuninya masih ada, tapi jiwanya tak lagi tinggal di situ. Dira duduk di lantai ruang tengah, memainkan boneka Elsanya. Sesekali tertawa kecil saat Sari ikut bercanda. Sari, pengasuh baru yang belum genap 2 bulan bekerja di rumah itu, tampak terlalu muda untuk ukuran pengasuh anak. Wajahnya manis, senyumannya lebar, dan sorot matanya selalu menyala setiap kali menatap Arman. Pak Arman, Bapak kerja dari rumah hari ini? Tanya Sari sambil menggendong Dira yang merengek ingin susu. Iya, masih banyak yang bisa diselesaikan dari laptop, jawab Arman tanpa menatapnya. Sari mengangguk. Kalau begitu, saya bantuin bikin kopi, ya. Biar semangat kerja. Arman tidak menjawab. Ia hanya kembali duduk di kursi kerjanya di ruang tamu yang sekaligus berfungsi sebagai home office. Tapi diam-diam, ia menyadari sesuatu yang mulai berubah. Suara Sari yang ceria itu, yang semula terasa biasa saja, kini perlahan-lahan terasa, mengisi kekosongan. Di tengah kesibukan kantor, Nadia sempat membuka galeri ponselnya. Ia menatap foto keluarga kecilnya, foto ulang tahun Dira yang keempat. Ia tersenyum, tapi senyuman itu cepat memudar. Ia ingat betapa saat itu pun ia datang terlambat, membawa kue tart yang sudah nyaris meleleh karena terjebak macet. Tapi ia datang. Ia berusaha. Namun semakin hari, berusaha terasa tidak cukup. Ada jarak yang tumbuh di rumahnya. Antara dirinya dan suami. Antara dirinya dan Dira. Dan kini, entah mengapa, Nadia merasa, ia bukan lagi bagian utama dari kehidupan kecil yang ia bangun sendiri. Ia tak tahu, bahwa di rumah sana, ada seseorang yang sedang memosisikan dirinya perlahan. Seseorang yang pandai mencuri perhatian. Dengan senyum, dengan perhatian, dan dengan kehadiran yang lebih konsisten dari dirinya sendiri. Seseorang bernama Sari. Dan Arman, yang dahulu selalu menjadi pelindung keluarganya, kini mulai mempertanyakan siapa sebenarnya yang melindunginya? Siapa yang hadir saat ia butuh teman bicara? Butuh ditemani sarapan? Atau sekadar ditanyai, hari ini capek enggak, Mas? Jawaban itu, pelan-pelan, mulai datang dari arah yang berbeda. Dari pengasuh anak mereka sendiri.
Dan rumah itu, yang dulu penuh tawa dan kehangatan, kini berubah. Diam-diam, perlahan, menjadi rumah yang tak lagi hangat. Sela datang di pagi yang basah. Hujan gerimis membasahi teras rumah Arman dan Nadia saat pintu pagar dibuka oleh satpam komplek yang sedang berjaga. Dengan koper kecil dan jaket lusuh yang sudah basah di bahu, ia melangkah masuk ke halaman rumah yang megah namun tampak sepi. Sari, pengasuh lama, menyambutnya dengan senyum hangat. "Wah, kamu pasti Sela, ya?" tanya Sari, masih mengenakan apron dan menggendong Dira yang tertidur di bahunya. Sela mengangguk cepat. "Iya, Mbak. Saya dari agen pengasuh di Cirebon, yang Bu Nadia wawancarai lewat video call minggu lalu." Sari mempersilakan masuk. Di ruang tamu, Arman sedang menyusun laporan keuangan untuk klien. Begitu mendengar suara langkah kaki, ia menoleh. Tatapan mereka bertemu untuk pertama kalinya. Dan di detik itu pula, Sela tahu, inilah pria yang akan mengubah hidupnya. Arman bangkit, menyambut dengan sopan. "Selamat datang, Sela, ya? Terima kasih sudah datang jauh-jauh." Sela menunduk, pura-pura malu, lalu menjawab dengan suara lirih tapi cukup terdengar. "Iya, Pak. Saya yang berterima kasih sudah dikasih kesempatan." Tatapannya menelusuri wajah Arman, lelaki berusia 30-an dengan wajah bersih, tubuh tinggi, dan tatapan mata yang teduh namun tampak letih. Ia bukan tipe yang mudah memikat, pikir Sela. Tapi lelaki seperti itu, biasanya mudah disentuh hatinya jika diberi perhatian kecil, terus-menerus, sabar. Di dalam benaknya, ia sudah menanam strategi. Sela cepat belajar. Dalam waktu seminggu, ia sudah hafal jadwal Dira, menu favorit Arman, dan bahkan tahu jam berapa biasanya Nadia pulang. Ia gesit, rajin, dan selalu tampil bersih dan rapi, bahkan ketika hanya membersihkan kamar atau menyuapi Dira. Rambutnya selalu dikunci rapi, wajahnya segar tanpa make-up berlebihan. Ia tahu, kesan sederhana dan bersih akan lebih disukai oleh pria rumah tangga. Namun yang membuat Arman mulai memerhatikannya bukanlah penampilannya, tapi tatapan teduh dan kehangatan sikapnya. Ia mendengar, ia hadir. Dan yang terpenting, ia tak menuntut apapun. "Pak Arman udah makan siang, belum?" tanya Sela suatu siang, saat Arman turun dari lantai atas sambil mengucek mata. "Belum," jawab Arman. "Lupa." Sela buru-buru ke dapur, lalu kembali membawa sepiring nasi, sayur bening, dan ikan goreng sederhana. Ia meletakkannya di meja makan dengan senyum tulus. "Ini masakanku tadi pagi. Sederhana, tapi semoga cocok di lidah Bapak." Arman sempat menolak, tapi perutnya memang lapar. Ia duduk, mencicipi, dan tersenyum. "Enak, mirip masakan almarhum ibu saya," ujarnya tanpa sadar. Sela menatapnya, lembut. "Saya senang bisa bikin Bapak ingat rumah." Kalimat itu menggantung di udara. Nadia pulang malam itu dengan tubuh letih dan wajah kusut. Ia melepas sepatu sambil memijat tengkuknya, lalu melihat meja makan yang sudah bersih. Tak ada sisa makanan, tak ada piring. Hanya Sela yang sedang menyetrika pakaian di pojok dapur. "Dira udah tidur?" tanya Nadia. Sela menoleh. "Sudah, Bu. Barusan banget. Tadi habis main puzzle sama saya. Capek dia." Nadia mengangguk, lalu masuk ke kamar. Di sana, Arman sedang menonton TV dengan ekspresi datar. "Maaf aku pulang malam lagi," ucap Nadia, mencoba mencairkan suasana. Sahut Arman singkat. Ia tidak menoleh. Nadia duduk di ujung ranjang. Ada jeda panjang di antara mereka. Rumah yang dulu penuh obrolan kini seperti dua dunia yang berjalan sendiri-sendiri. Ia ingin memeluk Arman, tapi tubuhnya terlalu lelah untuk memulai sesuatu yang seringkali berakhir dengan diam. Sementara itu, dari balik pintu yang tak tertutup rapat, Sela melihat semua itu. Ia tak tersenyum.
Ia terlalu cerdas untuk menunjukkan ekspresi. Tapi dalam hatinya, ia tahu satu hal. Rumah ini retak, dan retakan itu cukup lebar untuk dirinya masuk. Beberapa hari kemudian, Sela mendapat kesempatan yang lebih besar. "Bu, saya bisa bantu antar Dira terapi ke klinik, nggak?" Tawar Sela saat Nadia sibuk dengan laptop. Nadia menoleh. "Kamu bisa naik kendaraan sendiri. Saya bisa bawa motor, Bu. Kalau Bapak ngizinin." Nadia menoleh ke Arman, yang kebetulan baru keluar dari kamar mandi. "Ya, Men? Gimana?" Arman mengangguk pelan. "Ya sudah, coba dulu aja sekali. Tapi pelan-pelan bawanya." Sela tersenyum sopan. "Siap, Pak." Dan itulah hari pertama Arman menyerahkan sedikit kepercayaan pada Sela. Hari-hari berikutnya, Sela makin pandai membaca situasi. Setiap pagi ia menyeduh teh hangat untuk Arman, menyiapkan tisu basah, bahkan menata ulang tempat duduk kerja Arman agar lebih nyaman. Semua dilakukan dengan alasan tulus, tapi sesungguhnya bertujuan satu, membuat Arman terbiasa dengan kehadirannya. Dan yang lebih berbahaya dari cinta, adalah kebiasaan yang menumbuhkan kenyamanan. Arman belum jatuh hati, belum. Tapi langkah pertama menuju kehancuran, seringkali tidak terasa seperti langkah yang salah. Apalagi jika yang membuka pintunya, adalah tangan yang tampaknya penuh perhatian. Sela tahu itu, dan ia sabar menunggu. Sela tak pernah terburu-buru. Ia paham, lelaki seperti Arman bukan tipe yang bisa dipikat dengan satu senyum atau dua helai rambut yang sengaja dibiarkan tergerai. Arman adalah pria yang tumbuh dari luka dan keheningan. Jenis pria yang lebih peka terhadap perhatian tulus dibanding rayuan kosong. Dan Sela tahu persis, kelembutan adalah senjatanya yang paling ampuh. Setiap malam, saat rumah mulai hening dan suara jam dinding menjadi satu-satunya irama yang terdengar, Sela masih terjaga. Di balik pintu kamarnya yang sedikit terbuka, ia mengintip sekeliling. Ia tahu jam-jam Arman ke dapur untuk minum. Ia tahu suara kaki Arman lebih berat daripada langkah Nadia yang selalu tergesa. Ia tahu semua, dengan mata yang tak pernah lelah mengincar. Malam itu, saat suara petir menggertak di langit Jakarta, Sela bergegas keluar kamar. Ia mengenakan daster tipis berwarna pastel yang terlalu pendek untuk disebut sopan. Matanya sengaja dibuat sedikit sembab, bibirnya digigit pelan, dan langkahnya ragu. Semua itu ia rancang seolah alami. "Pak Arman, Bapak masih bangun?" Suaranya kecil, seperti bisikan anak kecil yang takut pada gelap. Arman menoleh dari meja kerjanya di sudut ruang tengah. "Kamu kenapa, Sel?" Sela menggigit bibirnya. Tadi ada suara dari dapur. Kayak ada yang jatuh. Saya takut." Arman bangkit, menatap dapur. Hening. Tak ada apa-apa. Tapi ia tetap berjalan ke arah sana, memeriksa, lalu kembali. Kayaknya cuma suara angin atau tikus. "Sel, gak ada apa-apa." Sela mengangguk pelan. "Tapi boleh saya duduk di sini sebentar?" Arman ragu. Tapi ia tak kuasa mengatakan tidak. Ia hanya kembali duduk, lalu melanjutkan membuka email di laptop. Sela duduk di ujung sofa, bersedekap seolah menggigil. Sesekali ia mencuri pandang ke arah Arman, memperhatikan gurat wajahnya yang lelah, lengannya yang kekar, dan tatapannya yang sudah kehilangan semangat hidup. Ia kasihan. Tapi bukan karena iba, melainkan karena tahu, pria seperti itu sedang butuh pelarian. Keesokan harinya, Nadia bangun lebih siang dari biasanya. Ia melihat Arman sudah tidak ada di kamar. Dira pun tidak ada di ranjang kecil di sudut ruangan. Ia keluar, dan mendapati suara tawa dari arah dapur. Dira duduk di meja makan, dikelilingi oleh bekal kecil berbentuk lucu-lucu. Sela sedang menyuapinya sambil sesekali melempar candaan. Arman duduk di sisi lain, menyeruput kopi sambil membaca berita dari tablet. "Pagi," ucap Nadia datar.
Sela buru-buru berdiri. Selamat pagi, Bu. Saya tadi bikinin bekal buat Dira. Sekalian kopi buat Pak Arman. Nadia hanya mengangguk dan masuk ke kamar mandi. Ia tak pernah peduli urusan dapur sejak 2 tahun terakhir. Tapi entah mengapa pagi itu, ada perasaan aneh di hatinya. Bukan marah, bukan cemburu. Lebih kepada terganggu. Hari-hari berlalu. Sela mulai mengganti gaya berpakaiannya. Tetap bersih dan rapi, tapi lebih pas di tubuh. Celana training yang ketat, kaos rumah yang lengannya sengaja dipotong pendek. Dan setiap kali Arman di rumah, ia selalu memastikan sedang melakukan sesuatu yang membuat tubuhnya bergerak lentur di depannya. Membersihkan jendela, menjemur pakaian, atau sekadar jongkok mengambil mainan Dira. Ia tak pernah menggodanya terang-terangan. Tapi ia tahu kapan harus melempar tatapan, kapan pura-pura tak sengaja menyentuh tangan Arman saat memberikan gelas. Dan yang paling penting, ia tahu kapan harus muncul, saat Nadia tidak ada. Arman mulai merasa nyaman. Ia tak pernah berkata apa-apa. Tapi malam-malamnya kini lebih panjang. Ia suka mengobrol sebentar dengan Sela di teras setelah Dira tidur. Tentang hal remeh, tanaman, harga telur, atau cuaca. Tapi percakapan remeh itulah yang dulu ia rindukan dari Nadia. Hanya saja, ia tak sadar bahwa Sela menyerap semuanya, menghafalnya, dan mengolahnya menjadi perangkap manis. Suatu malam, Nadia pulang lebih awal dari biasanya. Ia sempat mampir membeli makanan kesukaan Arman. Hatinya sedang ingin mencairkan suasana. Ia ingin menjadi istri yang hadir, setidaknya untuk malam itu. Namun ketika ia sampai rumah, lampu ruang tengah mati. Tapi suara pelan terdengar dari arah dapur. Bukan suara TV. Bukan suara Dira. Melainkan suara tawa. Dan saat ia mendekat, ia melihat pemandangan yang tak ingin ia lihat. Sela sedang tertawa pelan, duduk bersila di lantai dapur, sementara Arman duduk di kursi, tersenyum tipis mendengarkan. Di antara mereka, ada piring berisi gorengan dan 2 gelas teh. Seolah-olah, itu rumah milik mereka. Nadia berdiri mematung. Tak ada yang melihatnya. Dan untuk pertama kalinya, Nadia merasa asing di rumahnya sendiri. Di dalam kamar malam itu, Arman tertidur dengan punggung menghadap. Nadia duduk menatap lampu tidur. Air matanya tak keluar, tapi dadanya terasa sesak. Ia tahu ia terlambat. Terlalu lama sibuk mengejar angka dan klien, tanpa menyadari bahwa hatinya telah dicuri. Bukan oleh wanita cantik atau kaya, tapi oleh seseorang yang hadir saat ia tak ada. Sementara di kamarnya yang sempit, Sela menatap langit-langit sambil tersenyum kecil. Langkah kecilnya berhasil. Dan ia tahu, mata yang tak pernah lelah mengincar, kini mulai mendekati hasil buruannya. Langit sore menggantung kelabu ketika Arman menyandarkan punggungnya ke sofa panjang di ruang keluarga. Di tangannya, tablet yang dari tadi hanya ia scroll tanpa arah. Matanya lelah, tapi pikirannya lebih lelah lagi. Nadia belum juga pulang. Lagi-lagi, sudah 3 hari ini mereka hanya bertemu di pagi hari. Itu pun sekadar, hai, dan jaga diraya. Sebelum Nadia melesat ke kantor, tidak ada obrolan hangat, tidak ada tanya kabar. Bahkan senyum pun mulai langka. Arman mendesah. Tangannya memijat pelipis. Di lantai, Dira bermain Lego ditemani suara kartun dari televisi. Dan seperti biasa, seseorang muncul tepat saat ia butuh. Sela datang dengan nampan berisi teh jahe dan kue pisang goreng. Pakaiannya sederhana, tapi pas di badan. Senyumannya ramah, matanya lembut. Pak Arman, saya bikinin teh. Katanya bapak suka yang anget-anget kalau sore. Arman menoleh dan tersenyum kecil. Wah, tahu aja kamu. Sela duduk di lantai, agak dekat. Bapak kelihatan capek. Kalau saya boleh bilang, bapak tuh butuh yang ngertiin. Kalimat itu melayang seperti desahan angin.
ringan tapi menghantam. Arman tak langsung menjawab, tapi hatinya mencatat. Kalimat itu bukan hanya simpati, itu perhatian, sesuatu yang sudah lama tak ia dapatkan. Beberapa hari berikutnya, Sela semakin lihai. Ia tahu waktu yang tepat untuk muncul. Saat Arman baru saja selesai menenangkan Dira yang rewel. Saat Arman memijit pundaknya sendiri karena pegal. Saat Arman duduk sendiri di teras dengan wajah kosong. Dan Sela hadir. Selalu dengan kata-kata kecil yang tepat. Kalau bapak jadi suami saya, pasti saya urusin betul-betul. Ata, kasihan ya. Kalau istri terlalu sibuk kerja, suaminya jadi sendirian terus. Awalnya Arman tertawa, kikuk. Tapi lama-lama ia tidak membantah. Dan di suatu sore yang gerimis, saat Sela menyentuh pundaknya untuk mengoleskan minyak kayu putih, Arman tidak menepis. Ia diam. Dan itu lebih dari cukup bagi Sela. Malam itu, Nadia pulang nyaris tengah malam. Wajahnya letih. Matanya sembab karena terlalu lama menatap layar. Di tangan kanannya ada plastik berisi makanan favorit Arman, yang ia beli dari restoran langganan mereka dulu saat masih pacaran. Ia memasuki rumah dengan pelan. Gelap. Sunyi. Hanya lampu kecil di pojok dapur yang menyala. Ia melangkah ke kamar, membuka pintu, dan mendapati Arman sudah tertidur. Tapi bukan itu yang membuat langkahnya terhenti. Di atas meja kecil di sisi tempat tidur, ada gelas teh kosong. Dan sepiring kue pisang yang tak disentuh. Nadia menoleh ke dapur. Piring dan gelas sama persis, seperti yang sering dibawa Sela ke ruang tengah. Tapi malam ini, ia tak melihat jejaknya. Entah kenapa, perasaan tak enak kembali menjalari dada Nadia. Seolah ada sesuatu yang mulai tumbuh diam-diam di antara dirinya dan suaminya. Sesuatu yang tak tampak tapi menggerogoti. Di kamar kecilnya, Sela sedang menyisir rambut panjangnya di depan cermin. Bayangannya tersenyum puas. Ia tahu, Arman bukan laki-laki yang mudah disentuh. Tapi ia juga tahu satu hal. Laki-laki yang merasa sendiri akan mencari pelukan, bukan pelukan fisik terlebih dahulu, tapi pelukan emosi. Dan ia sudah memberikannya. Arman mulai membalas tatapannya. Tak lagi kaku saat disentuh. Bahkan kadang menanyakan, "Udah makan belum, Sel?" Atau, "Hari ini capek, ya?" Sela tahu, itu tanda-tanda. Tanda bahwa perang batin Arman sudah mulai dimenangkan. Ia tidak butuh pengakuan sekarang. Tidak butuh pelukan atau pelanggaran batas dulu. Ia hanya butuh konsistensi. Butuh tetap ada, hadir, dan membuat Nadia terlihat semakin jauh. Beberapa hari kemudian, Sela menyusun langkah barunya. Ia masuk ke ruang kerja Arman dengan secari kertas. "Pak, ini Dira gambar Bapak. Lucu banget," katanya sambil tertawa kecil. Arman melihat coretan Dira di kertas itu, gambar krayon dengan sosok bertubuh besar dan tulisan, "Ayah." Ia tersenyum. Sela duduk di dekatnya. Lalu, entah karena dorongan hati atau strategi yang telah ia rancang, ia berkata pelan, "Bapak tuh sosok ayah yang hebat. Kalau semua anak punya ayah kayak Bapak, dunia pasti lebih baik." Arman menatap Sela. Ada kekosongan dalam dirinya yang seolah diisi oleh kata-kata itu. Ia tak sadar bahwa ia sedang jatuh. Bukan karena cinta, tapi karena merasa dimiliki oleh seseorang yang selalu ada, saat dunia lainnya terlalu sibuk untuk menoleh. Dan Sela? Ia tahu. Dalam sepinya Arman, rayuan halusnya telah bersarang. Ia tak lagi mengincar. Ia sudah mulai mencengkeram. Dengan lembut. Dengan pasti. Hujan mengguyur Jakarta sejak petang. Di luar, pohon-pohon bergoyang pelan, diterpa angin yang membawa dingin ke dalam setiap celah rumah. Di dalam, suasana jauh lebih sunyi. Rumah yang seharusnya penuh tawa dan obrolan, kini hanya dihuni oleh dua manusia dewasa, dan satu anak kecil yang sudah tertidur lelap sejak pukul 9. Nadia tak bisa pulang malam itu.
Ia mengabari Arman lewat pesan singkat. Lembur lagi, men. Deadline kampanye besar. Maaf, cium dira buatku. Tak ada pesan balasan dari Arman. Ia membaca pesan itu sambil menatap layar televisi yang menyala tanpa suara. Di tangannya, gelas kopi yang mulai dingin. Di kepalanya, campur aduk. Ia rindu. Ia marah. Tapi ia tak tahu, marah pada siapa? Pada keadaan, pada istrinya, atau mungkin pada dirinya sendiri. Langkah kaki pelan membuyarkan lamunannya. Sela berdiri di ambang pintu ruang tamu. Rambutnya digerai, basah sedikit karena baru mandi. Di tangannya, nampan berisi secangkir teh melati dan semangkuk kecil biskuit. Tapi bukan itu yang membuat Arman tercekat. Pakaian tidur Sela, berwarna krem muda, tipis dan halus seperti kabut, jatuh pas di tubuhnya yang ramping. Ia tampak polos, namun mematikan. Pak Arman, saya bikinkan teh. Biar nggak masuk angin. Ucapnya lembut, senyum di bibirnya tak dibuat-buat, tapi jelas terencana. Arman menelan ludah. Kamu belum tidur, Sel? Belum bisa, Pak. Hujannya berisik, bikin saya gelisah. Ia mendekat, meletakkan nampan di meja, lalu duduk di ujung sofa. Sesaat tak ada yang bicara. Lalu Sela membuka percakapan, pelan. Bapak pernah ngerasa kesepian gak? Maksudnya, di rumah sendiri, tapi kayak gak punya siapa-siapa buat cerita. Arman menatapnya. Pandangan itu mengandung sesuatu yang belum ia izinkan muncul, tapi kini tak bisa ia kendalikan. Ia mengangguk, pelan. Saya ngerasa itu tiap malam, Pak. Apalagi lihat Dira tidur pulas, tapi nggak ada siapa-siapa yang nanya saya capek apa enggak. Saya cuma pengasuh, tapi kadang saya berharap ada yang peduli. Kata-kata itu, meski tampak tentang dirinya, sebenarnya cermin. Dan Arman melihat dirinya sendiri dalam cermin itu. Seorang pria yang tinggal di rumah besar tapi merasa ditinggalkan, tak didengar, tak dianggap. Sela, gumam Arman, seperti hendak menegur, tapi tak tahu kalimat berikutnya. Sela bergeser sedikit, mendekat. Tangan kirinya menyentuh punggung tangan Arman. Maaf ya, Pak, saya nggak bermaksud lancang. Tapi saya sayang sama Dira. Dan saya peduli sama Bapak. Sentuhan itu hanya sejenak, tapi cukup untuk membuat Arman kehilangan batas. Teh melati di meja tak disentuh. Biskuit dibiarkan dingin. Yang menghangat justru sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. Sela duduk lebih dekat. Sangat dekat. Tubuh mereka nyaris bersentuhan. Arman tahu ini salah. Tapi suara hatinya dikepung oleh rasa sepi yang terlalu lama menunggu perhatian. Pak, Bapak tuh baik banget. Saya gak bisa diam aja lihat Bapak disia-siain. Kalimat itu memecahkan segala pertahanan yang tersisa. Tangan Arman mengusap pipi Sela. Ragu, namun tak ditolak. Sela menutup mata, membiarkan sentuhan itu, seolah ia tak menginginkan, tapi tidak juga menolak. Dan dalam detik-detik berikutnya, logika runtuh, akal terhempas, dan malam menjadi saksi dari jatuhnya dua manusia dalam dosa yang satu di antaranya sudah lama merencanakan. Sela tidak menang, tapi ia berhasil. Karena ini bukan soal perasaan, ini soal posisi. Dan malam itu, posisi hatinya telah menggantikan istri sah Arman. Pagi harinya, matahari bersinar lemah. Jakarta belum benar-benar kering dari hujan. Suara burung samar terdengar dari kejauhan. Arman bangun lebih dulu. Ia duduk di pinggir ranjang tamu. Ya, ia tertidur di kamar bawah, tempat biasa Sela beristirahat. Bajunya masih kusut, pikirannya lebih kusut lagi. Ia memegangi kepala, menyesal, tapi diam. Ia tahu ia telah melewati batas. Tapi anehnya, ada bagian dari dirinya yang merasa terisi. Dosa itu dibalut dengan kenyamanan. Dan kenyamanan seringkali lebih berbahaya daripada kemarahan.
Sela bangun beberapa saat kemudian. Tanpa rasa bersalah. Tanpa drama. Ia hanya menyentuh bahu Arman dan berkata, "Saya nggak akan cerita ke siapa-siapa, Pak. Saya cuma pengin Bapak bahagia." Dan dengan itu, jebakan yang ia pasang sejak awal telah menutup rapat. Ia tak perlu mengikat Arman dengan cinta. Cukup dengan rasa bersalah dan kenikmatan yang tak bisa dilupakan. Di kamar atas, Nadia baru saja keluar dari taksi. Rambutnya kusut, tubuhnya lelah. Tapi di tangannya ada boneka kecil yang ia beli untuk Dira. Ia pikir, hari ini ia akan mencoba memperbaiki semuanya. Tapi ia tidak tahu, ia sudah terlambat. Karena malam yang ia lewatkan di kantor, telah mengubah rumah itu untuk selamanya. Pagi itu, Nadia berdiri cukup lama di depan cermin. Rias wajahnya belum selesai, tapi pikirannya sudah lebih dulu melayang entah kemana. Seharusnya hari ini biasa saja, tak ada rapat penting, tak ada tenggat mendesak. Namun entah mengapa, hatinya terasa berat. Ada yang berubah, bukan hanya pada Arman, tapi pada rumah ini. Seperti ada aliran halus yang tak lagi selaras. Nadia menurunkan tangan yang memegang kuas bedak. Ia menoleh ke arah kamar Dira. Suara tawa kecil terdengar dari sana. Bukan tawa Dira untuk dirinya. Bukan untuk Arman. Tapi, untuk Sela. "Lucu banget kamu, Dira." Hidungnya dicolok. "Ya? Tante Sela, aku mau peluk beruangku. Yuk, kita cari bareng-bareng. Jangan takut, ada tante di sini." Nadia memejamkan mata. Dadanya berdebar. Tawa itu seharusnya miliknya, sebagai ibu. Pelukan itu, kedekatan itu, seharusnya tumbuh dari dirinya. Tapi ia sadar betul, ia sudah terlalu lama mengabaikan waktu. Dira tumbuh bersama tangan orang lain. Dan kini, gadis kecil itu menemukan kenyamanan pada Sela, bukan padanya. Sarapan pagi ini hening. Arman duduk membaca berita dari tablet, hanya menjawab dengan anggukan atau dengusan. Dira duduk di pangkuan Sela, menyuap bubur dengan riang sambil bercerita soal mimpi semalam. Nadia memperhatikan semua dari seberang meja. Ia mencoba membuka percakapan. "Men, nanti sore aku pulang lebih cepat. Ya, kita bisa makan malam di luar. Dira pasti suka." Arman mendongak sebentar, lalu kembali menatap layar. "Aku ada jadwal call jam 8 malam. Susah kalau harus keluar." "Oh, ya udah," jawab Nadia pelan. Tak ada rasa marah, hanya kecewa yang makin akrab. Sela melirik sekilas, cepat, tapi cukup untuk melihat bagaimana mata Nadia melemah. Ia tahu perempuan itu sedang mencari kembali tempatnya. Tapi Sela lebih tahu, tempat itu kini telah ditempati oleh dirinya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Setidaknya, dari pandangan Nadia, ia mulai lebih sering di rumah. Ia bahkan sempat cuti sehari demi menghabiskan waktu bersama Dira. Mereka ke taman kota, makan es krim, membaca buku dongeng bersama. Tapi saat malam datang dan Sela kembali menggantikan peran, Dira masih akan berkata, "Aku maunya tidur sama Tante Sela." Kalimat yang membuat dada Nadia nyeri. Ia menatap Arman, berharap sang suami akan membujuk Dira untuk kembali ke pelukannya. Tapi Arman hanya tersenyum datar dan berkata, "Gak apa-apa, yang penting Dira nyaman." Dan di sanalah letaknya. Kenyamanan. Bukan lagi pada pelukan ibu. Bukan lagi pada cinta istri. Tapi pada perempuan lain yang mulai tumbuh di antara mereka, dengan manis dan diam-diam. Nadia mencoba mengusir curiga dari kepalanya. Ia selalu percaya pada Sela. Gadis itu tampak polos, tertib bekerja, tak pernah menuntut, dan tak pernah sekalipun melewati batas, setidaknya di mata Nadia. Namun perasaan cemas yang tak bisa dijelaskan itu mulai membayanginya. Ia perhatikan, baju-baju Sela makin rapi.
Wanginya selalu segar. Kadang ia melihat Sela bercermin diam-diam di dapur, mengelap bibirnya, memperbaiki rambutnya. Tapi ia menepis pikirannya sendiri. Namanya juga perempuan, wajar kan? Tapi satu malam, Nadia melihat sesuatu yang membuat hatinya mencelos. Saat ia turun untuk mengambil minum, ia melihat Sela di dapur, mengenakan daster yang sama seperti biasa, tapi posisinya terlalu dekat dengan Arman. Mereka tertawa pelan. Bahu Sela menyentuh lengan Arman, dan yang lebih menyakitkan, Arman tidak menghindar. Mereka tidak sadar Nadia berdiri di tangga, menyaksikan dalam diam. Hanya sebentar, tapi cukup untuk mengguncang batinnya. Nadia naik kembali dengan langkah goyah. Air matanya mengalir tanpa suara. Bukan karena bukti, tapi karena keyakinan dalam hatinya mulai retak. Ia masih belum berani menuduh. Belum tega mempercayai pikirannya sendiri. Tapi malam itu, tidur tak lagi datang dengan mudah. Ia berbaring di sisi ranjang yang sama, dengan Arman di sisi lain, memunggunginya seperti biasa. Seolah tubuh mereka masih bersama, padahal jiwa mereka sudah menempuh arah berbeda. Nadia menarik napas panjang. Di hatinya hanya ada satu doa. Tuhan, jika aku salah menuduh, ampuni aku. Tapi jika aku benar, tunjukkan padaku, sebelum semuanya terlambat. Dan sementara itu, di kamar kecil di lantai bawah, Sela menulis sesuatu di buku hariannya. Bukan puisi, bukan cerita cinta, tapi strategi. Langkah selanjutnya. Karena ia tahu, Nadia sudah mulai mencium aroma kehancuran. Dan seperti permainan catur, kini waktunya membuat langkah yang akan memaksa ratu mengalah sebelum bisa menyerang. Matahari belum tinggi ketika Nadia membuka lemari pakaian Arman, mencari kemeja biru muda kesukaan suaminya yang biasa ia setrika sendiri. Tangannya terhenti saat ia mencium aroma parfum menyengat dari salah satu kemeja kerja Arman. Wangi bunga melati yang manis dan menusuk, bukan jenis parfum yang pernah dibeli Nadia untuknya. Bukan pula wangi tubuh Arman yang selama ini ia kenal, maskulin dan sederhana. Ia mendekatkan kain itu ke hidungnya sekali lagi, mengernyit. Siapa yang pakai ini dulu? Bisiknya, separuh curiga, separuh menepis kemungkinan terburuk. Ia masih mencoba berpikir positif. Mungkin Arman bertemu klien perempuan yang memakai parfum menyengat, mungkin tertempel di kemejanya. Tapi keanehan-keanehan lain mulai muncul. Suatu pagi saat hari libur, Nadia melihat Sela keluar dari kamar mandi utama, dengan rambut masih basah dan handuk melilit tubuhnya. Padahal kamar mandi itu selama ini hanya digunakan oleh Nadia dan Arman. Sela biasanya mandi di kamar kecil dekat dapur, tempat para art biasa membersihkan diri. Oh, maaf Bu, saya kira Ibu dan Bapak belum bangun, kata Sela buru-buru, dengan senyum canggung. Nadia diam. Ia mencoba menepis keraguan di benaknya. Ya sudah, lain kali pakai kamar belakang saja, ya? Jawabnya singkat, lalu kembali ke dapur dengan pikiran berputar-putar. Tapi pagi itu, Nadia melihat sesuatu yang membuat dadanya mengencang. Handuk Arman, warna biru tua, dengan bordiran inisial AS, tergeletak basah di kamar tamu. Kamar yang seharusnya hanya digunakan jika ada tamu menginap. Arman tidak pernah tidur di sana. Dan ia tak punya alasan untuk mandi di kamar itu. Arman mandi di sini? Gumam Nadia sambil menatap lantai yang masih lembab. Ia menelusuri ruangan dengan mata tajam. Tempat tidur terlihat sedikit kusut. Ada bekas lipatan di bantal yang tak biasa. Lembar selimut tersampir setengah, seperti habis dipakai buru-buru. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasakannya bukan hanya dari benda-benda yang tampak, tapi dari suasana rumah itu sendiri. Dari cara Arman semakin jarang menatap matanya, dari suara tawa pelan Sela saat berbicara di dapur dengan suaminya, dari Dira yang kini lebih nyaman di pelukan Sela dibanding dirinya. Hatinya mulai berteriak, tapi pikirannya menahan. Ia masih ingin percaya bahwa rumah ini baik-baik saja, bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Tapi perlahan,
Potongan-potongan kecil itu mulai membentuk satu gambar yang utuh dan menyakitkan. Nadia duduk di tepi tempat tidur sambil memegang handuk basah itu. Tangannya gemetar. Air matanya menitik tanpa suara. Ia tak ingin menjadi wanita cemburu yang menuduh tanpa bukti. Tapi ia juga bukan istri bodoh yang menutup mata pada kenyataan. Malamnya, Nadia membuka galeri kamera CCTV kecil yang pernah ia pasang sendiri di ruang tamu. Ia memang tidak pernah menyalakannya setelah Sheila datang, karena ia percaya. Tapi malam itu, rasa percaya itu retak. Ia menekan tombol, play, dan menahan napas. Dan saat itulah, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya terhenti sejenak. Rekaman malam beberapa hari lalu, saat ia lembur hingga larut. Sheila keluar dari dapur membawa teh, mengenakan pakaian tidur tipis. Ia mendekati Arman yang sedang duduk sendirian, lalu duduk di sampingnya. Tak lama kemudian, ada tawa kecil. Sentuhan. Lalu pelukan. Nadia memejamkan mata. Sakitnya seperti disayat dari dalam. Malam itu, rumah yang selama ini dibangunnya dengan cinta, tiba-tiba terasa asing. Rumah yang tak lagi hangat. Rumah yang menyimpan jejak pengkhianatan yang perlahan, tapi pasti, mulai terkuak. Langit masih gelap saat Nadia memutuskan pulang lebih awal dari perjalanan dinas singkatnya ke Bandung. Ada perasaan ganjil yang mengganjal di hatinya selama 2 hari terakhir. Perasaan yang tak bisa ia pahami, namun mendesak kuat. Seperti suara lirih dari dalam dada yang terus berkata, "Pulanglah, sekarang juga." Ia tak memberi kabar pada Arman. Tak juga menghubungi Sheila. Ia ingin memberi kejutan, katanya pada diri sendiri. Tapi jauh di dalam, Nadia tahu, ini bukan tentang kejutan. Ini tentang kejujuran, yang ingin ia uji sendiri. Jam menunjukkan pukul 5.22 pagi ketika mobilnya berhenti di depan rumah. Suasana masih sepi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam. Biasanya Sheila sudah bangun untuk menyiapkan sarapan. Tapi pagi itu, rumahnya sunyi. Terlalu sunyi. Nadia membuka pintu perlahan dengan kunci duplikat yang selalu ia bawa. Ia melangkah masuk, menahan napas. Suara detak jam dinding terdengar sangat jelas. Tak ada bunyi panci dari dapur. Tak ada tawa Dira dari kamar sebelah. Langkah kakinya membawanya ke lantai 2, menuju kamar utama. Pintu itu tidak tertutup rapat. Dan dari celahnya, Nadia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya seolah membeku. Di tempat tidur yang selama ini ia tiduri bersama Arman, ia melihat 2 sosok, terbaring berpelukan. Rambut panjang Sheila menjuntai ke bantal. Tubuh Arman menyamping. Lengannya melingkar di pinggang perempuan itu. Keduanya tertidur lelap. Telanjang. Dunia Nadia runtuh seketika. Tangannya gemetar saat ia mendorong pintu dengan keras. Sheila. Arman terlonjak bangun. Wajahnya pucat pasi. Sheila tersentak, menutup tubuhnya dengan selimut sambil memekik pelan. Nadia, ini bukan seperti yang kamu pikir. Plah. Tamparan itu mendarat di pipi Arman tanpa ragu. Tangis Nadia meledak, bukan hanya karena dikhianati, tapi karena dikhianati oleh 2 orang yang paling ia percaya. Oleh pria yang pernah bersumpah setia di hadapan Tuhan. Dan oleh perempuan muda yang ia biayai, ia beri tempat tinggal, ia beri kepercayaan untuk menjaga anaknya. Kamu tidur sama pengasuh anak kita, Arman? Di ranjang kita? Di rumah ini? Suara Nadia bergetar, penuh luka. Kau hancurkan semuanya. Sheila menangis, berlutut sambil memohon. Maaf, Bu, saya hilaf. Saya mencintai Mas Arman. Nadia menatap Sheila dengan pandangan kosong. Kamu mencintai suami orang? Yang menggaji kamu? Yang menitipkan anaknya padamu? Kamu tahu arti khianat, Sheila? Arman tak berkata apa-apa. Matanya tertunduk. Untuk pertama kalinya, Nadia melihat sosok suaminya begitu kecil, begitu tak berarti. Langkah kaki kecil terdengar dari balik pintu.
Bunda? Nadia menoleh. Dira berdiri di ambang pintu dengan mata mengantuk, memeluk boneka kelincinya. Ia menatap ibunya, lalu ayahnya, lalu Sela yang menangis di sudut tempat tidur. Kenapa Bunda nangis? Ayah marahin Bunda ya? Kalimat polos itu menampar lebih keras dari apapun. Nadia berlutut dan memeluk Dira erat. Air matanya tumpah di pundak anaknya. Enggak sayang, Bunda cuma kangen Dira. Malam itu, tak ada lagi sisa kehangatan di rumah itu. Semua yang indah telah berubah jadi puing. Nadia meninggalkan kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Ia hanya membawa Dira dan sebuah keputusan yang perlahan mulai mengkristal dalam hatinya. Ini bukan rumah lagi. Ini neraka yang disamarkan dengan senyum palsu. Dan ia tak akan tinggal di neraka yang ia sendiri tak paham kapan mulai menyiksanya. Langit pagi terlihat buram dari jendela kereta yang melaju. Di dalam gerbong kelas eksekutif, Nadia duduk diam dengan Dira tertidur di pangkuannya. Anak kecil itu tak mengerti apa yang baru saja terjadi dalam hidup mereka. Ia hanya tahu bahwa pagi itu, Bunda membangunkannya dengan pelukan erat dan berkata, "Kita jalan-jalan yuk, sayang." Tapi Nadia tahu, ini bukan sekadar jalan-jalan. Ini pelarian. Bukan dari tanggung jawab, tapi dari luka yang terlalu dalam untuk dibiarkan membusuk di tempat yang sama. Ia memilih pergi ke kota kelahirannya di Yogyakarta. Di sana, masih ada rumah tua peninggalan orang tuanya. Sepi, terlupakan. Tapi justru itulah yang ia butuhkan. Kesunyian untuk menata kepingan hatinya yang hancur. 2 minggu berlalu. Nadia menghabiskan harinya merapikan rumah, menyapu halaman, menyiapkan makan siang untuk Dira, lalu duduk menatap kebun kecil di belakang rumah. Semuanya seperti hidup dalam gerakan lambat. Ia menghindari telepon. Puluhan pesan dari Arman tak dibalas. Ia bahkan memblokir nomornya. Begitu pula dengan Sela. Tidak ada penjelasan yang bisa menyembuhkan luka sedalam itu. Kadang, saat malam datang dan Dira sudah terlelap, Nadia duduk memeluk lutut di ranjang, menangis tanpa suara. Ia merasa kosong. Bingung. Ia mempertanyakan segalanya. Apakah aku terlalu sibuk? Apakah aku ibu yang buruk? Istri yang gagal? Tapi semakin ia mencoba menyalahkan diri sendiri, semakin ia sadar, tidak. Ia bukan korban karena ia salah. Ia korban karena ia terlalu percaya. Suatu sore, Nadia mengajak Dira ke taman bermain. Saat melihat Dira tertawa menaiki perosotan, hatinya terasa hangat sekaligus perih. Ia sadar, ia masih punya satu alasan kuat untuk tetap berdiri. Untuk tetap hidup. Untuk tidak jatuh terlalu lama. "Dir, tahu nggak?" katanya sambil membelai rambut anaknya yang duduk di pangkuannya. "Bunda dulu pernah jatuh. Tapi kamu yang bikin Bunda kuat lagi." Dira menatapnya, lalu tersenyum. "Kayak superhero, Bun?" Nadia tertawa pelan. "Iya, tapi Bunda bukan superhero. Bunda cuma ibu. Ibu yang belajar dari sakit, dari kecewa, supaya kamu bisa tumbuh tanpa luka yang sama." Tengah malam itu, Nadia menulis di buku hariannya. Sesuatu yang sudah lama ia tinggalkan. "Aku mungkin bukan istri yang sempurna. Tapi aku selalu mencoba jadi istri yang setia, ibu yang baik, dan perempuan yang jujur. Tapi ternyata, kesetiaan bukan selalu cukup untuk menjaga cinta. Kadang, justru kepercayaan yang dibunuh pertama kali. Tapi aku akan bangkit. Untuk Dira. Untuk diriku sendiri." Nadia tahu, jalan ke depan masih panjang dan tidak mudah. Tapi ia juga tahu, tinggal dalam luka bukan pilihan. Ia sudah memilih jalan keluar. Dan dari titik ini, ia akan melangkah, bukan lagi sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai ibu yang sedang menyembuhkan diri, demi masa depan yang lebih sehat dan lebih bermakna. Dan luka ini akan jadi jejak, tapi tidak akan jadi penjara. Rumah itu kini sunyi. Tak ada suara tawa Dira,
Tak ada aroma masakan dari dapur, tak ada langkah cepat Nadia yang biasanya terburu-buru bersiap ke kantor. Yang tersisa hanya keheningan dan bayang-bayang penyesalan. Arman duduk termenung di ruang keluarga. Meja kayu yang biasa jadi tempat berkumpul kini kosong. Ia memandang sofa tempat Nadia dulu sering tertidur saat lembur, lalu beralih ke tangga yang tak lagi menyambut suara kecil Dira memanggil, "Ayah!" Semuanya terasa hampa. Sela duduk di seberangnya, menyilangkan kaki dengan santai. Wajahnya tak menunjukkan sedikit pun rasa bersalah. Justru senyumnya menyeringai. Seolah semuanya berjalan sesuai rencana. "Rumah ini butuh sentuhan perempuan baru," katanya ringan sambil memainkan gelas wine yang belum sempat ia teguk. "Aku bisa mengurusnya, tapi dengan status baru juga." Arman mengernyit. "Maksudmu?" "Menikahlah denganku," jawab Sela cepat, tatapannya tajam. "Kita sudah melewati batas. Kau sudah kehilangan istrimu. Aku sudah kehilangan pekerjaan. Waktunya kau bertanggung jawab." Arman terdiam. Hatinya mulai menegang. Ia tidak pernah membayangkan bahwa permainannya yang dia kira hanya selingan akan menjadi jerat sebesar ini. Wajah Sela tak lagi lembut dan menggoda seperti dulu. Kini dingin dan penuh perhitungan. "Selama ini semua ini cuma rencana, ya?" gumam Arman pelan, hampir tak percaya. "Kau dekati aku karena apa? Uangku?" Sela tertawa kecil. "Oh, Arman, kau pikir aku betah membersihkan popok anak orang, jadi pengasuh di rumah orang asing, cuma karena kasihan? Aku tahu siapa kamu sejak awal. Posisi, gaji, reputasi, rumah ini, semua informasi sudah kutahu sebelum aku kirim lamaran kerja ke Nadia." Arman menatapnya dengan rahang mengeras. "Jadi kau memang mengincarku. Bukan hanya kamu. Hidup nyaman, kemapanan, dan, siapa tahu, aset yang bisa diwariskan," jawab Sela enteng. "Aku wanita yang realistis, Arman. Bukan pemimpi seperti istrimu." Kalimat terakhir itu membuat Arman berdiri mendadak. Untuk pertama kalinya sejak Nadia pergi, amarah memenuhi dadanya, bukan pada Nadia, tapi pada dirinya sendiri, dan pada wanita di depannya. "Aku bodoh," gumamnya getir. "Bodoh karena mengorbankan wanita terbaik yang pernah aku miliki, untuk perempuan sepertimu." Sela bangkit, menatap Arman dari dekat. "Jangan lupa, Arman. Kalau aku bisa datang secepat itu ke hidupmu, aku juga bisa pergi secepat itu. Tapi aku tidak pergi dengan tangan kosong. Aku punya bukti, rekaman. Semua pesan, semua percakapan, semua malam yang kita habiskan. Termasuk saat kamu menjelekkan istrimu sendiri." "Ancaman?" Arman mencibir. "Peringatan," jawab Sela tajam. "Kalau kau tidak menikahiku, dan tidak memberiku jaminan hidup, aku pastikan reputasimu habis. Kantor bisa tahu. Dunia maya bisa tahu. Dan Nadia? Mungkin dia juga akan tahu betapa rendahnya kau memanfaatkanku lalu membuangku." Arman merasa seakan dunia menamparnya untuk kedua kali. Ia pikir ia bisa mengontrol semuanya. Tapi ternyata, dialah yang sedang dimainkan. Dan kali ini, ia mulai sadar. Dirinya telah kehilangan bukan hanya cinta, tapi harga diri. Beberapa hari kemudian, Sela benar-benar menghilang. Tapi seperti janji yang ia ucapkan, tak lama setelah itu, satu demi satu ancaman mulai bermunculan. Akun media sosial baru yang menyebar gosip anonim tentang bos besar selingkuh dengan pengasuh anaknya. Email tanpa nama yang menyertakan foto-foto mereka berdua. Bahkan beberapa klien mulai menanyakan reputasi Arman dengan nada curiga. Arman pusing. Tapi ia tidak melawan. Ia tahu, ini ganjaran dari pengkhianatan. Ini bayaran dari permainan yang ia mainkan dengan hati orang yang selama ini mempercayainya tanpa syarat. Di sudut kota yang berbeda, Nadia membuka media sosialnya untuk pertama kali setelah berminggu-minggu. Tangannya bergetar membaca unggahan yang viral. Ia melihat wajah Arman dan Sela.
Judulnya bukan cuma fiksi, ini cerita nyata. Suami kaya selingkuh dengan pengasuh anaknya sendiri. Nadia menarik napas panjang. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya semua topeng jatuh. Dan yang tersisa hanyalah kebenaran. Sepahit apapun itu, ia bersyukur karena ia sudah lebih dulu pergi. Pagi itu, rumah Arman kembali sunyi. Tak ada tawa anak kecil, tak ada aroma kopi hangat, tak ada suara istri yang membangunkannya dengan lembut. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan, mengiringi detik-detik penyesalan yang terus menyayat batin. Arman duduk di lantai ruang keluarga, menatap bingkai foto yang tergeletak di tangannya. Foto keluarga kecil mereka, yang diambil 2 tahun lalu di taman kota. Wajah Nadia berseri-seri, Dira duduk di pangkuannya dengan pipi gembul dan senyum lebar. Dan Arman, kini tak lagi mengenali dirinya yang tersenyum lebar dalam bingkai itu. Untuk apa semua ini? Gumamnya lirih, menahan tangis yang mendesak dari dalam dada. Ia meremas rambutnya, frustrasi. Kenapa aku begitu bodoh? Hari-harinya kini penuh kehampaan. Ia masih bekerja, masih datang ke kantor dengan setelan rapi, masih menghadiri rapat dan menandatangani dokumen. Tapi wajah-wajah di sekitarnya menatapnya dengan sorot berbeda. Tatapan penasaran, merendahkan, bahkan jijik. Gosip tentang perselingkuhannya telah menyebar luas. Ia mencoba menutup semua akun media sosialnya, mematikan ponsel, bahkan menghindari kantor selama beberapa hari. Tapi itu tidak cukup. Yang tak bisa ia tutup adalah rasa bersalah yang membakar dadanya setiap kali mengingat wajah Dira yang kecewa, atau tatapan dingin Nadia saat pergi meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Malam hari, ia kembali ke rumah kosong. Meja makan yang dulu ramai kini hanya ada 1 piring. Dapur yang dulu wangi kini berdebu. Dan kamar tidur, terlalu sunyi untuk tempat seorang laki-laki yang pernah dikelilingi cinta. Suatu malam, ia duduk di depan lemari buku, membuka kotak berisi barang-barang kenangan. Ia menemukan surat-surat kecil dari Nadia, ucapan ulang tahun, coretan tangan Dira waktu belajar menulis. Hatinya semakin remuk. Ia menangis, bukan lagi sebagai pria dewasa, tapi sebagai seorang suami dan ayah yang kehilangan segalanya karena ulahnya sendiri. Ia mencoba menelepon Nadia berkali-kali, tapi tidak pernah dijawab. Dira pun tak bisa ia hubungi. Nomor yang digunakan Nadia tak aktif. Ia sempat mencari lewat teman, saudara, bahkan bertanya ke orang tua Nadia. Tapi semua menolak memberitahunya. Mereka sudah cukup tahu apa yang terjadi, dan tak ada satupun yang ingin membantunya. Waktu terus berlalu. 1 bulan, 2 bulan bahkan hampir setengah tahun. Arman mulai sakit. Stres dan depresi menggerogoti tubuhnya. Berat badannya turun drastis. Dokter mendiagnosisnya mengalami gangguan psikosomatis. Tapi yang tak bisa disembuhkan oleh dokter manapun adalah luka di hatinya. Malam-malamnya ia habiskan sendiri, duduk di teras rumah sambil memandang langit. Kadang ia menyebut nama Dira, berharap dari kejauhan anak itu masih mengingatnya. Kadang ia menulis surat panjang untuk Nadia, tapi tak pernah ia kirimkan. Ia sempat mencoba memperbaiki diri, ikut konseling, berkonsultasi ke psikolog, bahkan mengikuti kajian rohani setiap malam Jumat. Tapi yang ia temukan hanya satu kebenaran. Penyesalan tidak bisa menyembuhkan. Ia hanya bisa menanggungnya dan belajar hidup bersamanya. Suatu hari, saat membuka email lama yang hampir tak pernah ia buka, Arman menemukan pesan tak terduga. Dari seorang sahabat lama Nadia. Nadia dan Dira baik-baik saja. Tapi mereka tidak ingin diganggu. Mungkin suatu saat mereka akan membuka pintu. Tapi untuk sekarang, jangan mencarinya lagi. Berikan dia waktu untuk sembuh dari luka yang kamu buat. Arman membaca email itu berulang kali. Ia tak membalas. Ia hanya menunduk dan menitikkan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia mengerti.
Maaf tak selalu mendapat balasan. Penyesalan tak selalu mendatangkan pengampunan. Dan cinta yang dikhianati, tak mudah kembali seperti semula. Namun untuk pertama kalinya, Arman tidak menyangkal rasa sakit itu. Ia menerimanya. Sebab dari semua kehilangan ini, hanya satu yang bisa ia pegang. Bahwa ia masih hidup. Dan hidup itu, seberat apapun, adalah kesempatan untuk berubah. Hari itu langit mendung, seperti menggambarkan hati Arman yang tak pernah benar-benar cerah lagi. Ia berdiri di luar pagar sebuah rumah sederhana yang tampak tenang namun hangat. Di balik kaca jendela, ia melihat sosok perempuan yang sangat ia kenal, Nadia. Ia tampak sedang menata pot bunga di beranda bersama seorang anak perempuan yang kini mulai tumbuh remaja. Dira. Tubuh Dira telah bertambah tinggi. Wajahnya mirip sekali dengan ibunya. Tatapan matanya lembut, tapi tak lagi sama seperti dulu saat memanggilnya, "Ayah." Arman menahan napas. Ada sesak yang mengimpit dadanya hanya karena menatap dua orang itu. Orang-orang yang dulu ia sakiti, kini terlihat bahagia, tanpanya. Sudah hampir 1 tahun sejak semuanya berakhir. Arman tak pernah menyerah mencarinya. Ia tak ingin mengganggu atau memohon kembali, tidak lagi. Ia hanya ingin menyampaikan satu hal, maaf. Kali ini bukan untuk mengharapkan pelukan atau kesempatan kedua, tapi untuk mengembalikan harga diri Nadia sebagai perempuan yang pernah ia abaikan. Ketika Nadia keluar dari rumah untuk membuang sampah, langkah mereka tak sengaja berpapasan. Waktu seakan berhenti. "Assalamualaikum," sapa Arman pelan. Nadia terkejut, namun tak ada amarah di wajahnya. Hanya kesunyian, lalu sebuah senyum yang samar. "Waalaikumsalam," jawabnya, datar namun sopan. "Aku nggak datang buat merusak kedamaianmu. Aku cuma ingin minta maaf. Untuk semuanya." Suara Arman bergetar. "Untuk pengkhianatan, untuk luka yang aku torehkan ke kamu dan Dira. Aku sadar, aku nggak layak diberi kesempatan. Tapi aku juga tahu, aku harus minta maaf agar kamu tahu, aku menyesal." Nadia menatapnya lama. Kali ini bukan dengan tatapan kecewa atau terluka, tapi dengan mata seorang perempuan yang telah melewati badai, dan kini berdiri tegak di atas kedua kakinya sendiri. "Maaf itu memang penting, Men," ucapnya lembut. "Dan aku sudah memaafkan kamu sejak lama. Bukan karena kamu pantas mendapatkannya, tapi karena aku berhak tenang. Aku butuh menyembuhkan diri, dan memaafkan adalah cara terbaik untuk itu." Arman menunduk, menahan air mata. "Terima kasih. Tapi memaafkan bukan berarti aku bisa kembali," lanjut Nadia, tegas. "Aku bukan perempuan yang sama seperti dulu. Aku belajar mencintai diriku, belajar membesarkan anakku dengan bahagia tanpa harus berharap lagi pada orang yang pergi." Ia melirik Dira di kejauhan, lalu kembali menatap Arman. "Dira tahu siapa kamu, tapi aku tak pernah mengisi kepalanya dengan kebencian. Aku hanya bilang, ayahnya pernah salah, tapi sedang berusaha menjadi lebih baik." Arman terisak. "Bolehkah aku bicara dengannya? Sekali saja." Nadia menatapnya, lalu menggeleng pelan. "Belum saatnya. Mungkin nanti, saat dia siap. Bukan karena aku tak ingin, tapi karena luka di anak perempuan, apalagi dari ayahnya sendiri, tak sembuh dengan mudah. Dia butuh waktu, dan kamu harus menghargai itu." Arman menunduk. "Aku akan menunggu." Nadia tersenyum. "Lebih baik kamu berhenti menunggu dan mulai menjalani hidupmu dengan cara yang lebih baik. Tunjukkan ke dunia, dan terutama ke Dira bahwa kamu belajar dari kesalahanmu." Hening sebentar. "Terima kasih sudah datang, Men. Tapi ini cukup. Kita berdua sudah berjalan di arah yang berbeda. Dan itu bukan sesuatu yang harus disesali lagi." Arman tersenyum pahit. "Kamu benar. Dan kamu, luar biasa, Nat." Nadia hanya mengangguk, lalu berbalik.
Arman menatap punggungnya yang menjauh, penuh dengan kekuatan dan kedewasaan. Tak ada yang bisa ia sesali lagi. Tak ada yang bisa ia rebut kembali. Karena kadang, cinta bukan untuk dimiliki lagi, tapi cukup dikenang sebagai pelajaran. Dari kejauhan, Dira melambaikan tangan kecilnya. Arman membalasnya dengan senyuman penuh air mata. Malam itu, Arman menulis di buku hariannya. Aku kehilangan segalanya karena keegoisanku. Tapi aku belajar bahwa maaf bukan pintu untuk kembali, melainkan jembatan untuk berjalan ke depan. Nadia telah menjadi perempuan yang utuh. Dira tumbuh dalam cinta dan kekuatan. Dan aku akan hidup dengan satu tekad, menjadi manusia yang tak lagi menyakiti, meski tak lagi dicintai.